datang di YouTube channel Valeria Yakti. Yuhu. Halo adik-adik, jadi di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua buat belajar lagi tentang nilai mutlak. Kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak ya. Ketika ada suatu persamaan terus ada tanda mutlaknya, itu gimana cara mencari penyelesaiannya, menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan coba review sedikit dulu nih dari pertemuan yang pertama, dari video bagian yang pertama maksudnya ya, tentang nilai mutlak. Kita lihat sama-sama. Jadi teman-teman, kalau namanya nilai mutlak itu kan Kak Vale ingetin lagi ya, jadi dia tuh selalu bernilai positif. Dia tuh sama kayak kita ngomongin jarak ya. Kalau jarak itu kan selalu bernilai positif kan. Nah, begitupun dengan nilai mutlak. Jadi ketika ini misalnya ada mutlak X itu ada dua kemungkinan nih guys. Dia bisa bernilai positif, dia bisa bernilai negatif sebenarnya si X ini ya, yang di dalam tanda mutlak ini. Tapi pada akhirnya kalau udah dibikin mutlak, udah ada tanda garis lurus di kiri kanan ini, dia tuh nanti ujung-ujungnya bakal jadi positif juga ya. Jadi dia tuh nggak akan jadi negatif, pasti akan selalu menghasilkan nilai yang positif kalau nilai mutlak itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama nih, mutlak 3. Mutlak 3 berarti sebenarnya akan sama dengan berapa? Ya, akan sama dengan 3 ya. Dia selalu bernilai positif. Nah, ini kebetulan di dalam mutlaknya juga nilainya positif ya. Nah, sekarang yang kedua, mutlak dari negatif 4 akan sama dengan 4. Jadi hasilnya itu meskipun di dalam mutlak negatif, dia akan menghasilkan nilai yang positif. Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga. Di sini ada fx sama dengan mutlak x min 5. Ditanyakan yang pertama adalah F7, yang kedua adalah F2. Ya udah, sebenarnya ini tinggal kamu input aja, kamu ganti aja nilai X-nya, teman-teman. Jadi, Kak Vale akan tuliskan yang A di sini ya, di bawah. Ini ada F7 nih, guys. Tinggal kita ganti yang di mutlak ini jadi 7. Jadi, mutlak 7 kurang 5. Maka akan jadi mutlak 2. Mutlak 2 berapa? Ya 2. Ya kan? Nah, sekarang yang B di atas ya, Kakak tulis yang B di atas. Yang B adalah F2. Kamu gantilah di mutlak ini, X jadi 2 kurangi 5. Jadinya 2 kurangi 5 min 3. Mutlak dari negatif 3 berapa? Ya 3, ya kan? Nilainya akan selalu positif, ingatnya gitu ya. Udah selesai gitu caranya buat yang ketiga. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke persamaan ya. Persamaan harga mutlak atau persamaan nilai mutlak. Oke, di sini nomor 1 ada mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Nah, ini cara menyelesaikan gimana? Berarti pokoknya kalian ingat tentang konsep nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, ini konsepnya intinya sama ya. Nilai mutlak akan selalu menghasilkan bilangan positif, tapi sebenarnya di dalam mutlak itu tuh bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia positif, sama kayak tadi min 3. Berarti dia akan menghasilkan 3 kan gitu ya. Ini menghasilkan 5. Nah, bisa jadi nih sebenarnya di dalam mutlaknya tandanya negatif. Ya, nilainya si 2x min 1 itu negatif, bisa aja. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan dengan dua cara penyelesaian, tapi konsepnya sebetulnya sama aja. Kita akan coba konsep yang pertama ya. Jadi ini ada gini, 2x min 1 sama dengan 5. Nilainya 5 nih. Artinya si mutlak ini nih bisa jadi di dalam mutlak ini nilainya adalah 5, bisa jadi nilainya adalah min 5. Betul nggak? Ya kan? Jadi di dalam mutlak ini tuh bisa jadi, ini kan hasilnya 5 ya. Bisa jadi dia tuh tadinya 5, bisa jadi juga tadinya dia tuh min 5 ya. Jadi kita bisa bikin persamaan kayak gini. Yang pertama, 2x min 1 akan sama dengan 5. Yang kedua, 2x min 1 sama dengan min 5 ya. Nah, berarti 2x sama dengan 5, min 1 pindah aja, tambah 1, 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 bagi 2, x-nya sama dengan 3. Dapat nih kita 1 dapat. Sekarang kita lihat yang ini. Jadinya gimana? 2x min 5 tambah 1, pindah ruas ya. 2x sama dengan min 4, maka x-nya sama dengan min 4 bagi 2, maka x-nya min 2. Kita dapat yang ke-2 ya. Nah, berarti kita tuh punya nilai x-nya ada 2 nih teman-teman, HP-nya, himpunan penyelesaiannya ya. Ada min 2 dan ada 3.
Sekarang kita coba kerjain cara yang kedua ya. Yang kedua tuh gini teman-teman. Ini kafalnya batasin begini ya. Yang kedua, ini ada 2x min 1 sama dengan 5. Artinya, ya di dalam mutlak ini dia bisa positif, bisa negatif kan gitu ya. Jadi kafalnya bisa tulis gini. Dia bisa 2x min 1 yang di dalam mutlak, bisa juga dia min 2x min 1. Bisa jadi di dalam mutlaknya adalah negatif. Oke? Jadi kita punya dua persamaan lagi. Yang pertama adalah 2x min 1 sama dengan 5. Persamaan kedua adalah min 2x min 1 sama dengan 5. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kalian lihat yang di atas, ini sama dengan yang ini. Ya, maka nilai x-nya 3 sama. Oke? Sekarang kita lihat yang kanan. Yang kanan berarti gimana? Tinggal ini negatif kan? Ini ada kurung, kurungnya kita buka. Nah, jadinya min 2x, min ketemu min jadi plus 1 sama dengan 5. Ya, tinggal dilanjutin. Dimana lanjutin ya? Di sini dia lanjutin ya. Karena ini kan nilainya akan sama aja kayak yang atas. Oke? Jadi min 2x sama dengan 5, 1 pindah. Min 1. Min 2x sama dengan 5 kurangi 1, 4. X-nya sama dengan 4 dibagi min 2. Jadi hasilnya min 2. Ya. Nah, ujung-ujungnya nggak kelihatan. Nah, ujung-ujungnya tuh sama aja. Jadi bakal sama hasilnya kayak yang ini. Tadi kan ini kalau kita lanjutin jadi 3 juga. Ya kan? Nah, yang ini ketika diterusin jadi min 2. Maka kesimpulannya akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Min 2,3. Gitu guys. Oke, sekarang kita lihat ke contoh yang kedua ya. Ada mutlak 2x min 1 sama dengan 3x tambah 11. Oke, sekarang ini kita punya dua kemungkinan. Ingat seperti biasa, ini ada positif, ini ada negatif. Kalian boleh pakai cara yang pertama kayak tadi, boleh pakai cara yang kedua, terserah kalian enaknya yang mana. Boleh kayak ininya dibikin negatif, boleh ininya dibikin negatif atau positif. Nah, tapi kalian akan berangkat dari yang ini aja dulu, karena kan sebenarnya konsep kita tadi adalah gini ya. Ini bisa plus, ini bisa min, maka menghasilkan nilai x yang selalu positif kan gitu. Jadi kalian akan bikin ini jadi plus min aja di sininya ya. Jadi kemungkinan yang pertama, ketika dia itu dalam mutlak adalah positif. Jadi tetap 2x min 1 sama dengan 3x ditambah 11 ya. Jadi kalau kita buka kurungnya, 2x sama dengan 3x ditambah 11 min 1 pindah ke sini aja jadi plus 1. Ini kalau x yang mau pindah ke sini juga boleh. Jadi 2x dikurangi 3x sama dengan 11 tambah 1 12. Ini jadi min x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan min 12. Kita udah dapat 1. Sekarang kita lihat yang kedua, ketika kondisinya apa? Ketika kondisinya dalam mutlak ini bernilai negatif ya. Jadi ketika bernilai negatif akan jadi min 2x min 1 sama dengan 3x ditambah 11. Ini kan? Lanjutin, jadi dikaliin ke dalam kurung aja, jadi min 2x min ketemu min plus 1 sama dengan 3x tambah 11. Pindah ruas aja bebas, mau min 2x yang pindah ke sini atau 3x yang pindah. Jadi kalian akan pindahin yang min 2x aja ya ke kanan. 1, 11 nya pindah. Min 11 sama dengan 3x tambah 2x. Kita lanjutin 1 min 11. Jadi 10 sama dengan 3x tambah 2x. Jadi 5x. Maka nilai x-nya adalah 10 bagi 5. X-nya sama dengan 2. Oh, ini ketinggalan minnya, lupa. Hafalnya ketinggalan min ya. 1 kurangi 11 min 10. Jangan lupa ada negatifnya. Nah, udah. Maka kita punya dua nilai ya. Himpunan penyelesaiannya ada dua. Yaitu yang pertama ada min 12, yang kedua adalah min 2. HP sama dengan min 12, min 2. Selesai.
Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada mutlak di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kita diminta untuk mencari penyelesaiannya, yaitu kita mencari nilai X-nya, himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita coba lihat yang ini ada mutlak 5 kurang 4X sama dengan mutlak 2X tambah 3. Kayak gini ya. Oke guys, jadi kalau kayak gini kalian nggak usah pusing ngeliat ke sebelah kanan ada mutlaknya juga kak. Ini gimana kak? Tenang aja, karena kalau dia di sini dibilangnya adalah mutlak 2x tambah 3, maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan 2x tambah 3, ya kan? Jadi ini tuh karena dia bernilai mutlak, maka dia tuh pasti akan menghasilkan 2x tambah 3. Nah, kita fokusnya kemana? Tetap fokus ke sebelah kiri aja. Jadi di sini akan ada kemungkinan dia positif, akan ada kemungkinan dia negatif. Ya, kayak biasa tadi. Jadi kita coba yang pertama, ketika 5 min 4x dia bernilai positif, dia akan sama dengan 2x tambah 3. Jadi ini yang kalian mutlaknya hilang aja langsung. Oke? Jadi ini kita lanjutin. Ini jadi pindah ruas aja ya. Jadi 2x min 4x ke kanan, 5, 3 ke kiri. Jadinya 2 sama dengan 6x. Maka x-nya sama dengan 2 per 6, x-nya sama dengan 1 per 3. Nah, ini. Oke, sekarang ini udah dapat nilai x-nya 1. Sekarang kita coba ketika dia negatif ya. Berarti min 5 min 4x sama dengan 2x tambah 3. Tinggal kita buka kurungnya. Min 5 plus 4x sama dengan 2x tambah 3. Terus pindah ruas aja, 4x min 2x, 3 min 5 pindah. Jadi 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 bagi 2. Jadi x-nya akan bernilai 4. Oke, jadi kita punya dua nilai nih. Himpunan penyelesaiannya akan terus di sini. Jadi ada 1 per 3,4. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke? Kalau seandainya nih kamu masukin nilainya ke dalam sini, nanti pasti akan benar persamaannya. Jadi ruas kiri pasti akan sama dengan ruas kanan. Kalau seandainya kamu masukin x-nya tuh 1/3 atau x-nya kamu masukin 4. Ya teman-teman, coba kita masukin yang 4 ya, yang bulat angka ini, yang bukan pecahan. 5 dikurangi 4x, berarti 4 kali 4 16 sama dengan 2x, berarti 2 kali 4 8 tambah 3. 5 kurangi 16 min 11, 8 tambah 3 11. Mutlak min 11 menghasilkan 11. Mutlak 11 11. Sama ya, 11 sama dengan 11 gitu. Oke, kita udah kerjakan soal nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4 nih. Sekarang jenisnya beda. Kalau nomor 4 itu dia bentuknya pecahan yang ada di dalam mutlak. Nah, kalau gini cara ngerjainnya gimana? Oke teman-teman, sekarang sebelum kita lanjut ke soal yang keempat, kita lihat dulu beberapa sifat dari mutlak. Yang pertama, mutlak itu akan selalu bernilai positif. Maka di sini kalkulator mutlak A lebih dari sama dengan 0 akan selalu positif. Terus yang kedua, mutlak A itu akan sama dengan mutlak negatif A, ya kan? Jadi kalaupun dalam mutlak itu nilainya negatif, hasilnya tetap akan jadi positif ujung-ujungnya. Nah, terus yang ketiga, ketika ada mutlak A tambah B, sama aja kayak sifat penjumlahan biasa. Jadi ketika dibalik pun dia itu sama, akan sama dengan mutlak B tambah A. Nah, kalau pengurangan dia tetap sama juga, bisa juga dibalik. Karena apa? Karena ketika dia nilainya negatif, ujung-ujungnya kan akan jadi positif. Ya, jadi kayak misalnya 5 kurangi 2, 3 akan sama dengan 2 kurangi 5, min 3. Ya, karena di dalam mutlak dua-duanya maka akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi akan menghasilkan 3 gitu. Yang kelima, ada mutlak A kali B, maka bisa dipisah mutlaknya. Jadi mutlak A dikali mutlak B. Ya, begitupun dengan pecahan atau pembagian seperti ini. Mutlak A per B dia akan bisa dipecah jadi mutlak A per mutlak B. Oke? Nah, berarti kalau gitu yang nomor 4 ini gimana nih? Ini ada pecahan. Di dalamnya mutlak. Ya, artinya kita bisa pecah si pecahan itu, ya. Kita bisa bagi dua mereka. Jadi gini. Jadinya mutlak 3x tambah 2 per
kurang 4 sama dengan 2. Nah, tinggal kita kaliin semua aja sama mutlak X min 4 ya. Atau kalau kayak kamu misalnya ini pindahin aja ke kanan gitu, sama aja. Oke, jadi kalau dikalikan ini kan ini habis, ini bertambah nih ya. Jadi kita tuliskan 3x tambah 2 sama dengan 2 dikali x min 4 gitu ya, mutlak x min 4. Kalau misalnya kamu kayak bingung dikaliin gini, tinggal ini pindah ke kanan, tadinya pembagian akan jadi perkalian, jadi kayak gini. Nah, terus teman-teman, ini sama konsepnya yang nomor 3 tadi. Jadi kamu tinggal fokus ke sebelah kiri, dia ada 2 kemungkinan, dia bisa positif, dia bisa negatif. Nanti ini tanda mutlaknya langsung hilang aja ya, jadi ini bentuknya perkalian biasa. Jadi kakaknya akan tuliskan yang pertama, bisa 3x ditambah 2 sama dengan 2 dikali x min 4 ya. Kita terusin, 3x tambah 2 sama dengan ini kali ke dalam, jadi 2x min 8, 3x min 2x sama dengan min 8, 2 nya pindah, min 2, nah jadi min 10, ini jadi x, maka nilai x yang pertama adalah min 10. Sekarang kemungkinan yang kedua, yaitu kalau di dalam mutlaknya dia negatif nilainya, min 3x tambah 2 sama dengan ini ya, 2x min 4. Ini tanda mutlak udah berubah jadi tanda kurung aja. Oke, lanjutin. Jadi ini minnya kalian ke dalam, jadi min 3x, min kali 2 jadi min 2 sama dengan ini kalian ke dalam juga, jadi 2x min 8. Tinggal pindah-pindah ruas ya. Jadi kalian mau pindahin yang min 3x saja ke kanan, 2x tambah 3x, pindah ruas berubah tanda, min 2 plus 8. Oke, kita lanjutin di sebelah kanan sini di atas. Jadi min 2 tambah 8 jadi 6 sama dengan 2x tambah 3x, 5x, maka x nya akan sama dengan 6 per 5 ya. Ini 6 per 5, ini bukan 6 per 6, 6 per 5. Oke, berarti kita udah punya nilai x2 ya, ketika kondisinya dalam mutlak positif dan ketika dalam mutlak itu negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa aja? Ada min 10, ada 6 per 5, atau mau nulis 1 per 5 itu juga boleh ya. Nah, kalau nulis himpunan penyelesaian biasakan dari yang paling kecil dulu terus ke yang besar gitu. Oke, Dede, segini dulu aja video dari Kak Vala yang membahas tentang nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh drop di kolom komennya, tanya aja. Atau misalnya ada mau request video juga silahkan. Kalian tinggal request video, mau dibikin video materi apa atau latihan apa gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman karena kalian sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!